warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Amelia SEMM. Saya adalah salah satu dari dosen Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya memiliki minat dan fokus keilmuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Dan juga di sini saya melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan organisasi. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, saya berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia nyata kerja. Melalui kegiatan pembelajaran, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang interaktif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu menghasilkan solusi bagi berbagai masalah di bidang manajemen. Baik, saya akan melanjutkan ke dalam pemaparan, yaitu rencana pembelajaran semester. Kali ini akan saya bahas mengenai mata kuliah Statistika Bisnis. Baik, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa agar bisa menggunakan alat-alat ilmiah dalam menemukan, menyajikan, mengolah, dan menganalisis data. Selanjutnya, materi dalam kuliah ini juga akan meliputi seperti data dan penyajian, ukuran dan sifat data, teori peluang, estimasi parameter, uji hipotesis, serta analisis varian dan analisis kovarian. Baik, selanjutnya, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL daripada program studi ini. Yang pertama adalah rumusan sikap, yaitu kemampuan untuk menginternalisasikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, rumusan pengetahuan. Rumusan pengetahuan di sini memiliki kemampuan kewirausahaan dengan menerapkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi terpadu dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah rumusan keterampilan. Nah, rumusan keterampilan di sini ya, bagi mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk memperluas jejaring dan mendiseminasikan hasil kajian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu adalah rumusan keterampilan khusus, di mana rumusan keterampilan khusus ini memiliki kemampuan manajerial dalam menjamin mutu dan mengolah resiko sistem operasi serta evaluasi kinerja bisnis dan komersial. Baik, selanjutnya kita akan memasuki capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat biasanya dengan CPMK. Nah, pada CPMK ini ada beberapa poin. Poin pertama adalah mampu menganalisis dan menjelaskan syarat-syarat data yang baik dan instrumen pengukuran yang baik serta uji kebaikan suatu instrumen pengukuran. Poin kedua yaitu mampu menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik serta menghitung dan menginterpretasikan nilai-nilai data yang meliputi nilai tendensi sentral dan nilai penyebaran. Poin ketiga mampu menghitung dan menganalisis nilai peluang dari suatu kejadian. Serta di poin keempat yang terakhir yaitu mampu menganalisis dan melakukan uji hipotesis untuk nilai rata-rata populasi, proporsi populasi, perbedaan rata-rata dua populasi, serta perbedaan proporsi dan dua populasi. Baik, kita masuk ke dalam uraian materi dan kegiatan perkuliahan. Nah, pada minggu pertama
Mahasiswa di sini diharapkan mampu memahami apa itu statistika dan aplikasi dalam bisnis dan ekonomi, di mana metode pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran langsung dengan pendekatan induktif serta metode ceramah dan tanya jawab. Pada minggu yang sama pula, di sini ada dilakukan materi praktikum, di mana juga pada materi ini diberikan pendahuluan dan pengenalan SPSS dengan metode Student Centered Learning dan Contextual Learning. Kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua di sini mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dasar-dasar konsep statistik, di mana di sini juga metode yang digunakan itu pembelajaran secara langsung dengan pendekatan induktif dan juga metode ceramah dan tanya jawab. Minggu kedua ini juga sama, kita melakukan materi praktikum ya. Di sini kita akan mempelajari distribusi frekuensi dan pengelompokan data dengan metode juga yang sama, yaitu Student Centered Learning dan Contextual Learning. Masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga ini, mahasiswa juga diharapkan mampu membaca dan memahami data dalam bentuk tabel dan grafik, serta mengenal berbagai macam bentuk tabel dan grafiknya atau disebut dengan histogram. Nah, model pembelajarannya juga secara langsung dengan pendekatan induktif dan juga metodenya dengan melakukan ceramah dan tanya jawab. Pada minggu yang sama juga, di minggu ketiga ini ya, dijelaskan juga dengan materi praktikumnya, yaitu adanya pembahasan tentang statistik deskriptif. Nah, pada materi ini juga kita melakukan metode yang sama, yaitu dengan Study Centered Learning dan Contextual Learning. Pada minggu keempat di sini mahasiswa juga harus atau diharapkan mampu memahami pengukuran, yaitu data dan variasi data, di mana metode atau model dari pembelajaran ini juga secara langsung, yaitu dengan pendekatan induktif dan metode ceramah serta tanya jawab atau diskusi bersama. Nah, minggu keempat ini juga kita melakukan yaitu adanya praktikum, di mana di sini membahas tentang transformasi variabel dengan metode juga Student Centered Learning dan Contextual Learning. Masuk ke dalam pembahasan atau di minggu kelima, yaitu mahasiswa juga di sini diharapkan memahami pengukuran, pemusatan data dan variasi data itu sendiri. Di mana ya, di sini juga mahasiswa harus dapat menganalisis tentang pemusatan data dan analisis variasi pada variabel tunggal itu sendiri. Nah, metode yang digunakan yaitu juga sama dengan pembelajaran langsung dan pendekatan secara induktif serta metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi bersama. Di minggu kelima ini juga kita melakukan praktikum, di mana di sini ada beberapa data-data dari tabel ya yang harus kita analisis pada varian dan variabel tunggalnya. Nah, di sini juga memakai metode Student Centered Learning dan Contextual langsung. Pada minggu keenam di sini ya dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Nah, di sini mahasiswa juga diharapkan mampu menjawab soal-soal yang telah dibahas di minggu-minggu yang lalu, dan juga di sini kita mengetahui bagaimana sejauh mana mahasiswa dapat memahami materi dari yang sebelumnya. Dan minggu ketujuh di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep peluang itu sendiri. Nah, konsep peluang itu ada berbagai ragam jenis peluangnya. Nah, di sini juga mahasiswa melakukan proses pembelajaran itu juga dengan secara langsung, lalu dengan pendekatan induktif
serta metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi bersama. Pada minggu ke-7 ini juga sama dilakukan, yaitu dengan praktikum, yaitu kita di sini melakukan semacam grafik ya, pembuatan grafik, yaitu menggunakan metodenya juga seperti student centered learning dan contextual learning. Pada minggu ke-8, mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan memahami konsep distribusi peluang. Ya, jadi harus tahu atau memahami apa yang dikatakan atau apa nama daripada distribusi peluang itu sendiri. Nah, di sini juga pembelajaran yang dilakukan itu secara langsung dengan juga pendekatan secara induktif dengan metode ceramah dan diskusi dari berbagai soal-soal terkini. Lalu pada pertemuan ini kita akan melakukan praktikum juga, yaitu kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, metode yang digunakan itu juga student centered learning dan contextual learning. Pada minggu ke-9, di sini mahasiswa harus mengenal yang namanya teknik sampling atau macam-macam daripada teknik sampling itu sendiri. Jadi sampling dan distribusi sampling. Nah, metode pembelajarannya juga secara langsung dengan pendekatan secara induktif dan metode dengan ceramah serta tanya jawab atau diskusi berbagai soal yang ada. Di sini juga pada minggu ke-8 ya, di sini mahasiswa akan diberikan praktikum, yaitu untuk mereview dari beberapa materi-materi sebelumnya. Jadi di sini kita melakukan pengolahan, analisis dan beberapa materi yang telah dipelajari. Di minggu ke-10, di sini mahasiswa juga harus mampu mengestimasikan populasi berdasarkan sampel yang didapat. Nah, di sini estimasi dan interval daripada kepercayaan. Nah, metode yang digunakan juga masih sama, pembelajaran langsung dengan pendekatan induktif dan ceramah serta tanya jawab. Selanjutnya, pada minggu ke-12, di sini juga mahasiswa diharapkan mampu menghipotesis menggunakan data variabel tunggal. Nah, di sini juga dilakukan pengujian hipotesis yaitu variabel tunggal, di mana metode pembelajarannya juga masih sama, menggunakan pembelajaran secara langsung dengan pendekatan induktif dan juga ceramah serta tanya jawab yang dilakukan untuk membahas berbagai soal-soal atau permasalahan yang ada. Kita lanjut pada minggu ke-13, yaitu mahasiswa juga diharapkan mampu menghipotesis data dari dua variabel, baik yang bersifat bebas maupun yang berpasangan. Nah, di sini dilakukan pengujian hipotesis yaitu dua variabel. Metode pembelajaran yang digunakan itu masih sama, yaitu pembelajaran secara langsung dengan pendekatan induktif dan ceramah serta tanya jawab serta diskusi bersama beberapa kasus yang ada. Nah, di sini juga dijelaskan yaitu melalui interaktif serta melalui e-learning. Selanjutnya pada minggu ke-14, mahasiswa juga masih diharapkan mampu memahami uji hipotesis, kontingensi, dan kesesuaian model. Nah, pengujian hipotesis atau juga kontingensi dan kesesuaian model ini sangat perlu dilakukan bagi mahasiswa agar mahasiswa mengetahui yang mana dikatakan uji hasil daripada data-data atau dugaan awal, lalu kita melakukan ke dalam pengujian ya, memasukkan kepada aplikasi yaitu SPSS dan kita mendapatkan yang nantinya ada uji T atau uji F. Nah, pembelajaran juga dilakukan secara langsung dengan pendekatan induktif serta ceramah dan tanya jawab. Pada pertemuan ke-15 ya, mahasiswa juga mampu memahami di sini uji hipotesis melalui analisis ANOVA dan varian ya. Nah, di sini kita melakukan pengujian hipotesis dengan
mengetahui ANOVA dan varian daripada data tersebut, di mana metode pembelajaran juga masih dilakukan secara langsung dengan pendekatan induktif dan juga kita melakukan ceramah serta tanya jawab atau diskusi bersama. Yang terakhir adalah di pertemuan ke-16. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjawab soal ujian akhir semester, yang mana di sini dilakukan ada dua metode, yaitu dengan metode secara tertulis dan praktikum. Praktikum di sini dilakukan yaitu mahasiswa mampu mengolah, menganalisis data fiktif yang telah disediakan. Baik, demikian RPS yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Selanjutnya kita langsung ke dalam rubrik penilaian. Nah, di sini ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama yaitu mahasiswa dari CPMK pertama, yaitu mahasiswa menganalisis dan menjelaskan syarat-syarat data yang baik dan instrumen pengukuran yang baik serta uji kebaikan suatu instrumen pengukuran dengan bobot sebesar 25. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menyajikan dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik serta menghitung dan menginterpretasikan nilai-nilai data dan meliputi nilai tendensi sentral dan nilai penyebarannya dengan bobot nilai sebesar 25. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu menghitung dan menganalisis nilai peluang dari suatu kejadian dengan bobot nilai sebesar 20. Yang keempat, mahasiswa juga di sini mampu menganalisis dan melakukan uji hipotesis untuk nilai rata-rata populasi, proporsi populasi, perbedaan rata-rata dua populasi, dan perbedaan proporsi dua populasi dengan bobot nilai sebesar 30. Demikian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong lahirnya pemikiran yang kritis, analitis, dan inovatif. Jadikan setiap proses pembelajaran sebagai investasi terbaik untuk masa depan. Saya Kiki Putri Amelia mengucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan dengan video pembelajaran yang akan bermanfaat juga bagi masyarakat luas dan juga untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, ya. Bertemu lagi dengan saya Kiki Putri Amelia SEMM. Kali ini saya akan membahas terkait materi statistik bisnis, di mana kita mengangkat tema yaitu dari sulit menjadi sebuah keputusan yang andal bagi kita, ya. Kenapa dikatakan menjadi sebuah keputusan yang andal? Kira-kira ada yang mengetahui mengapa statistika itu dikaitkan dengan pengambilan sebuah keputusan yang andal? Ada yang ingin bertanya? Sekiranya sebelum saya memasuki materi pertama. Oke, silakan. Saya mau bertanya tadi soal datanya tadi nggak cocok dengan kami. Apakah kawan-kawan cocok dengan pertanyaan tadi? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Vira, ya. Jadi di sini kenapa dikatakan itu cocok? Sudah sangat cocok. Mengapa? Karena statistik ini adalah berhubungan dengan data-data. Data itu adalah angka yang perlu kita ambil, ya, untuk kita melihat atau mengevaluasi secara keseluruhan. Apabila data-data ini tidak akurat atau valid, maka sesuatu keputusan itu akan juga berdampak negatif. Maka oleh karena itu, data-data di awal itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan, harus akurat, harus juga mempunyai data yang valid. Maka dengan data-data tersebut kita juga bisa membandingkan atau memproyeksikan dari tahun sebelumnya ke tahun yang telah berjalan. Demikian, apa sudah dimengerti?
Oke, baik, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Di sini akan saya membahas ya tentang mengapa statistika itu dianggap sangat penting bagi organisasi maupun lembaga lainnya. Ya. Kalau kita melihat ya dari fenomena, jadi di situ bisa dilihat bahwa statistik itu adalah suatu ya alat yang membantu untuk apa? Proyeksi, ya kan? Lalu juga ada mengevaluasi strategi dan juga mengungkapkan pola-pola tersembunyi. Nah, di mana statistik ini juga saat sekarang ini juga harus kita lakukan dengan keputusan yang cepat dalam era bisnis yang dinamis. Data adalah salah satu fondasi, ya kan? Keputusan strategis yang tepat sasaran. Jadi statistik ini juga banyak lintasan yang dipakai, yaitu melalui dari fungsi bisnisnya dari pemasaran, keuangan, operasional, hingga SDM itu sendiri. Maka data ini menjadi informasi yang bermakna bagi suatu organisasi tersebut. Di sini statistik deskriptif ini juga kita menjelaskan yang namanya kita menyajikan data dalam bentuk numerik tadi, grafik dan tabel. Jadi sering diungkapkan bahwa jadi kenapa data tersebut kita sajikan dalam bentuk grafik maupun tabel? Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi si konsumsi atau si pembaca dapat memahami ya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita sajikan. Baik, di sini hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada materi dan pertemuan hari ini. Mungkin nanti ada tugas individu yang akan saya berikan agar bisa dikerjakan dan akan dilakukan pengumpulan pada minggu depan. Sekian hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.